Bismillah walhamdulillah. Allahumma ya ghaffar, salli wa sallim ala abdika wa habibika al-mukhtar Sayyidina Muhammadin wa alihi al-adhar wa sahbihi al-akhyar wa ghafir lana dhunuba al-awzar wa adfa' syurur al-mu'tadin wal ashrar ya qawi ya matin ya hayyu ya qayyum ya qahar. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamakum fid darain amin ila qaulih thaniyan at-tilawah. La budda min ta'limi qawaidit tahajji liman lam yutkinha. Yatadaras al-mutamakkinun min at-tilawah kulla yawmin juz'an 'ala al-aqal. Wa yutabi' ad-dha'if fi at-taqwiyah hatta yakmul al-mushaf asy-syarif. Yulahid athna' at-tadarus kaunahum mustami'in nadhirin ila al-matlu fil mushaf. Wa yatarakkaz ar-rad ala man bin yaminil qari' thumma man yalihi wa la yarudduna daf'atan wahidah. Masih di dalam pembahasan tentang Al-Qur'an. Setelah kita selesaikan pembahasan mengenai al-hifdz, yaitu menghafal. Caranya bagi pemula, bagi yang menengah ataupun yang sudah hafal. Kali ini membahas yang kedua dari Al-Qur'an, yaitu at-tilawah, membaca atau pembacaannya. Segala sesuatu itu tidak bisa hanya dikerjakan, tapi perlu diketahui ilmu yang ada di dalam perbuatan tersebut. Semisal contoh Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ada menghafal, ada membaca. Lah menghafal itu bukan hanya dibaca kemudian masuk di dalam ingatan selesai. Tapi perlu ilmunya, bagaimana cara menghafal dan cara hafalan itu selalu ada dalam ingatannya. Nah, karena itu diajarkan kalau menghafal Quran itu seperti ini, caranya seperti ini, kemudian cara mengulangi dan menguatkan hafalannya begini. Itu kan berarti apa? Mengetahui ilmu di dalam menghafal Al-Qur'an. Orang yang masak, kalau hanya sekedar jadi, mungkin semua bisa. Dan itu mungkin lebih mudah, gampang. Tapi kalau dia dalam memasak itu enggak sekedar jadi, tapi bagaimana caranya memasak supaya masakan itu tadi nikmat, lezat, atau bahkan bisa disimpan beberapa hari dan lain sebagainya, lah perlu apa? Mempelajari caranya. Hanya apa? Bukan sekedar memasak. Walaupun itu memasak beras. Kalau orang memasak beras hanya sekedar pokoknya jadi nasi, gampang.
tinggal dikasih air, kemudian di apa namanya itu? Yang model lama apa namanya? Di tanah. Di tanah jadi nasi. Sekarang lebih mudah lagi, tinggal masuk, diisi air, ditinggal. Tapi orang yang ahli enggak. Nyuci berasnya, kemudian takaran airnya, lalu setelah dan ini dan itu, sehingga walaupun itu sama-sama beras yang mereknya sama, tapi nanti akan muncul beda rasa. Beda rasa. Lah sama dengan Al-Quran ini, kita sudah membahas contohnya kemarin hafalan. Kalau hanya sekedar kita ambil Quran kita hafalkan, bisa hafal. Tapi hasil hafalannya bagaimana dengan orang yang menjalankan metode dan cara, pasti akan terlihat. Oh, ini hafalan segera hafal, ini hafalan dengan metode dengan cara yang bagus, yang baik, sehingga terlihat. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Minimal kalau orang nggak menghafal, dia membaca. Jangan sampai tidak membaca, walaupun itu satu lembar. Karena Al-Quran ketika tidak dibaca, itulah yang dikeluhkan oleh Rasul SAW kepada Allah. Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, bahwa kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Bukan meninggalkan pengamalannya yang dibahas pertama oleh Nabi, tapi pembacaannya. Kalau pembacaannya aja ditinggalkan, lebih-lebih pengamalannya. Nah, karena kita mengamalkan itu setelah apa? Mengetahui. Kalau belum tahu bisa mengamalkan. Kalaupun dia mengamalkan, tapi bisa jadi tidak sesuai. Seperti orang yang ibadah tapi dia nggak nuntut ilmu. Dia mungkin wudu, dia mengatakan dia wudu, tapi orang yang ngerti ilmu mengatakan nggak wudu dia. Seperti seorang sahabat yang sholat, salam, setelah salam ditegur oleh Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Seperti yang sebelumnya. Salam, tegur lagi. Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat. Ada riwayat 2 kali, 3 kali, ada yang mengatakan lebih dari itu. Baru dia tanya, bagaimana caranya supaya aku sudah sholat ya? Baru diajarkan oleh Rasulullah. Lah orang yang tadi mengatakan dia sholat, tapi orang yang mengerti menganggap dia belum sholat. Kenapa? Dari kesalahan. Begitu juga dalam membaca. Nah, karena itu jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Kalau kita bahas tentang kemuliaannya, keistimewaannya, itu pembahasan beda lagi. Lah tapi dalam membaca, bukan kita pokoknya tahu huruf, kemudian tahu harokat, baca. Itu pasti akan terdapat banyak kesalahan. Seperti orang yang sholat tadi itu, dia nggak sadar kalau dia salah. Nah, karena itu perlu diketahui ilmunya. Nah, ketika membaca Al-Quran, apa yang diharuskan bagi orang yang membacanya? La budda min ta'limi qawaidit tahajji. Harus ia mempelajari qawaidit tahajji, kaidah-kaidah tahajji. Apa kaidah tahajji itu? Kaidah tahajji itu kaidah untuk mengetahui, memahami huruf hijaiyah, baik itu secara makhraj dan juga sifat.
makhraj dan sifat. Makhraj dia harus tahu kha itu di mana, ha itu di mana, ba di mana, mim di mana. Itu makhraj. Bukan orang sekarang akhirnya mengatakan ha dan ha mirip. Ada orang membaca bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Ini bukan apa? Tidak mengetahui bahwa dalam membaca itu ada yang perlu ia pelajari mengenai makhraj agar melafadzkannya sesuai. Ain dengan hamzah. Jangan sampai salah ucap. Hamzah dibaca ain. An'amta. Jadi mestinya an'amta dia baca an'amta. Ain semuanya. Keliru. Dan kita tahu bahasa Arab itu jangankan huruf berubah, harokat aja sudah bisa berbeda arti. Doroba sama duriba beda sudah. Hurufnya sama, dot, ro dan ba. Yang beda harokatnya. Harokat akhir sama, ba. Tapi fa fi'il dan ain fi'ilnya sudah berbeda. Dari doroba yang semuanya itu fathah, kemudian dijadikan bunya lil majhul menjadi duriba. Beda sudah artinya. Memukul sama dipukul. Apalagi kalau bukan harokatnya yang berubah, tapi hurufnya. Sekarang an'amta, apa artinya? Yang aslinya an'amta, Allah engkau memberikan kenikmatan. Kemudian diganti an'amta, jadi apa? Nah, ini karena apa? Dia tidak mengetahui atau tidak bisa membedakan makhraj daripada huruf. Yang kedua dengan sifatnya. Nah, sifatnya seperti harus dibaca dengan iqlab atau qalqalah dan yang lain sebagainya, atau hams dan yang lain sebagainya. Lah karena itu harus dipelajari kaidah-kaidah tahajji ini. Bagi siapa? Harus mempelajarinya lima lam yutqinha. Bagi orang yang memang belum sempurna, belum sempurna dalam mengetahui atau memahaminya. Masih kacau dalam makhraj hurufnya, yang menempatkan beberapa huruf bahkan pada tempatnya. Lah ini wajib mempelajarinya. Kalau dia sudah mempelajarinya, sudah bisa, berarti dia tingkatan yang kedua. Ya tadarasul mutamakkinun minat tilawah kulla yaumin juz'an alal aqal. Bertadarus. Yang sudah mutkin atau yang sudah mahir, yang sudah bisa daripada bacaan Al-Quran itu setiap hari minimal 1 juz. Tadarus. Tadarus itu berarti apa? Gimana tadarus itu? Tadarus itu gimana? Tadarus itu kumpul beberapa orang, satu membaca, yang lain mendengarkan. Ini namanya darus. Kalau di bulan Ramadan namanya apa? Darusan. Yang baca berapa orang? Yang lainnya kemana? Di daerah sini gimana? Yang baca 1 orang, yang lain kemana? Di belakang nongkrong. Bukan darus berarti. Bukan darusan namanya. Darusan itu ngumpul.
Ya, seperti dinamakan dengan halaqah, ngumpul. Satu membaca, yang lain mendengarkan bacaannya. Ini namanya darusan. Tapi kalau satu membaca, yang lainnya di depan ngobrol, ya, minum kopi atau main game, namanya yang baca itu bukan darusan, tapi dia membaca Al-Quran. Jadi darusan itu ngumpul, ya, minimal dua atau 4, 5 atau 7 orang, ya, kemudian satu membaca, yang lainnya mendengarkan. Ini bagi siapa? Bagi yang sudah mutqin, ya, yang sudah mahir, yang sudah bisa melafadzkan, ya, atau yang sudah mengetahui kaidah-kaidah tahajji buat darusan. Minimal setiap hari 1 juz, ya, minimal setiap hari 1, itu minimal, ya. Kemudian wa yutabi'ud dhaif fit taqwiyah, yang belum ahli, yang belum bisa mengikuti, yang belum bisa itu mengikuti ad-dhaif, yang masih lemah ngikuti yang sudah kuat, ya, yang sudah ahli. Sampai apa? Sampai selesai Al-Quran. Nah, karena setiap hari 1 juz berarti ketemunya 1 bulan. Nah, insya Allah dalam 1 bulan kalau dia mendengarkan, namanya darusan itu kan berarti mendengarkan, ngikuti, insya Allah di situ dia bisa mempelajari. Nah, ini di sini yang kurang, yang harus diperhatikan ini nih. Ketika kita belajar, ya, ketika kita belajar atau ketika kita duduk mengikuti, itu perlu apa? Fokus dan konsentrasi. Mendengarkan apa yang dibaca. Nah, agar apa? Agar bisa kita mempelajari apa yang kurang pada kita untuk diperbaiki. Kalau kita ikut darusan, tapi nggak nyemak dan juga tidak memerhatikan, tidak mempelajari, ya insya Allah 1 tahun, 2 tahun nggak ada perubahan dari dia. Dia tujuannya diikut sertakan dalam darusan itu untuk apa? Memerhatikan setiap huruf yang dibaca oleh si pembaca, agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada dia. Faham ini? Nah, jadi kan karena dia masih lemah, masih belum sempurna, bukan berarti dia nggak gabung. Gabung. Untuk apa gabungnya? Gabungnya ini untuk memerhatikan, agar dia bisa mengetahui, oh ini yang belum aku bisa. Kemudian didengarkan bagaimana cara melafadzkannya dari yang sudah bisa. Selain di waktu lain ia mempelajarinya. Jadi bukan hanya saat itu, tapi di waktu lain ia mempelajari. Kemudian saat darusan dia memerhatikan untuk cara melafadzkan dari yang bisa. Nah, sekarang kalau kita tanya nih, ketika kita diajarkan membaca Al-Quran atau diajari tajwid, pasti apa? Mendengarkan kan? Guru mengajarkan membaca, ya. Misalnya dari Iqra atau apa misalnya, diajarkan gurunya membaca. Setelah itu muridnya disuruh membaca. Untuk apa bisa baca? Begitu juga makhraj. Dia diajarkan untuk mengucapkan ha, ya, atau sin, shin. Ya. Setelah itu disuruh melafadzkan dia. Untuk apa? Mengetahui sudah sempurna apa belum dalam mengeluarkan huruf pada tempatnya. Lah sama dengan ini. Ketika dia belum mampu, belum sempurna, bisa gabung dengan yang sudah sempurna untuk apa? Mempelajari cara melafadzkan dan membaca. Nah, karena dia digabungkan, mau tidak mau dia harus benar-benar apa?
perhatian. Bukan hanya dia sebetulnya yang perhatian, dia harus lebih perhatian daripada apa? Yang sudah mampu. Nah, darusan ini jangan ngelamun semua. Semuanya memerhatikan ketika dibaca. Khususnya yang ingin menyempurnakan. Ya, khususnya yang ingin menyempurnakan. Sampai apa? Sampai selesai. Tapi kalau dia ikut nggak memerhatikan, ya akan berlalu seperti itu aja. Ya, berulang ke juz yang sama atau ke ayat yang sama, dia tetap nggak bisa. Kenapa? Nggak perhatian. Ya, nah, tidak fokus, tidak konsentrasi dengan apa yang dia dengarkan. Yang ketiga, yulahid asna'ad tadarus kana mustami'in nazirin ilal matru fil mushaf. Memerhatikan di tengah-tengah darusan bahwa mereka itu fokus mendengar dan melihat apa yang dibaca atau yang dibaca daripada Al-Qur'an. Jadi enggak tola-toleh. Ini Al-Qur'an dibaca dengan yang ada di situ, kemudian dia tola-toleh. Enggak. Memerhatikan. Selain dia mendengar, juga memerhatikan yang dibaca. Nah, makanya untuk dia bisa apa? Bisa sempurna. Ya, bisa sempurna di dalam mempelajari atau menjadi sempurna dengan yang dia ikuti. Nah, menjadi sempurna dengan yang diikuti. Jadi benar-benar memerhatikan. Kemudian wa yatarakkaz ar-rad alaman biyaminil qari' tsumma man yali. Wa la yarudduna daf'ah wahidah. Fokus untuk yang membenarkan, ar-rad membenarkan, ya, alaman biyaminil qari' yang ada di kanannya pembaca. Jadi yang di kanannya pembaca ini yang harus lebih fokus untuk apa? Menolak atau membalas bila ada kesalahan. Tsumma man yalihi, kemudian yang di kanannya lagi. Wala yarudduna daf'atan wahidan, tidak sekali serentak semuanya membenarkan. Orang membaca itu kan pasti ada kelirunya. Mungkin keliru harokat, mungkin keliru huruf. Nah, ini siapa yang membenarkan? Yang di kanan. Yang di kanannya si pembaca. Oh, yang di kanannya enggak membenarkan, kurang fokus, berarti yang di kanannya. Di kanannya. Terus seperti itu. Bukan serentak. Salah serentak membenarkan. Seperti kalau sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah, yang membenarkan itu yang paling berhak itu apa? Yang di belakangnya imam. Makanya yang di belakangnya imam itu ia adalah orang yang layak menggantikan imam. Jadi kalau ada berjamaah yang layak menjadi penggantinya imam itu yang di belakangnya imam. Lah yang membenarkan yang lebih berhak ya sini mereka. Lah kalau satu masjid membenarkan semuanya, ya, rame. Ya, misalnya imamnya salah, satu masjid serentak, rame ini. Itu pernah terjadi zamannya Nabi. Para sahabat membenarkan semuanya, ya, tepuk tangan kan. Akhirnya sini tepuk, sehingga Nabi menegur, ya. Ada apa kalian ini seperti ini? Ya, sehingga Nabi mengatakan innama tasfiq lin nisa, tepuk tangan itu untuk perempuan. Nah, sehingga diajarkan oleh Nabi kalau ada salah hendaknya kalian bertasbih. Nah, tepuk tangan kan akhirnya kalau ada yang ulang tahun, sini tepuk tangan sana. Akhirnya seperti guyonan. Nah, caranya yang membenarkan yang di kanannya pembaca. Kalau misalnya yang kanannya ini mungkin nggak fokus
atau nggak menyadari kalau yang membaca itu ada kesalahan, kanannya dia. Jadi yang berhak kanannya, kemudian kanan-kanannya, terus seperti itu. Tidak serentak di dalam membenarkan. Lah itu tentang apa? Yang kedua dari pembahasan Al-Quran yaitu dalam membaca. Jadi walhasil agar bacaannya itu sesuai, maka tidak bisa atau mau tidak mau harus dipelajari dengan sempurna. Agar ketika memimpin dalam sholat dan yang lain sebagainya itu sesuai dengan syarat-syaratnya, bukan banyak kekurangan, bukan banyak kekurangan. Karena kalau kita perhatikan sekarang ini banyak orang yang menjadikan dirinya pemimpin, tapi sebetulnya tidak layak untuk menjadi pemimpin. Walaupun terkadang di dalam hal-hal yang nggak mempengaruhi, tidak mempengaruhi sahnya dan lain sebagainya, seperti dalam berdoa, kan nggak ada masalah doa, mau benar mau salah. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh orang yang belajar, maka itu amat sangat hina, amat sangat buruk. Kenapa? Dia belajar kok salah dalam makhraj hurufnya, dan semisalnya. Beda kalau orang nggak belajar, maklum, dimaklumi karena memang nggak belajar. Tapi kalau dari sosok yang belajar, karena maaf terkadang orang yang di luar itu beranggapan semua anak yang di pondok pulang itu membawa ilmu, padahal nggak semuanya. Ada yang pulang sama dengan datang podo, walaupun tahunan. Nah, walaupun dia tahunan, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Tapi ketika pulang sama, sebetulnya sama ketika dia berangkat mondok. Loh terus nggak dapat apa-apa. Dia dapat mungkin satu. Kalau dia khidmah kepada gurunya, dia dapat barokahnya, dapat manfaat daripada khidmahnya. Tapi ilmu nol. Tapi yang di luar beranggapan dia punya, terisi karena apa? Hidupnya di. Lah ini jangan sampai akhirnya dalam pelafatan salah. Makanya minimal kalaupun nggak banyak ilmu yang didapat, minimal mengetahui cara membaca Al-Quran dengan benar. Itu minimal sudah. Nggak dapat ilmu apapun sudah, minimal itu membaca Al-Quran sesuai. Sesuai. Tidak salah dengan menempatkan huruf bukan pada tempatnya, atau memendekkan yang panjang atau memanjangkan yang pendek dan yang lain sebagainya. Tapi dia melafadzkan dengan sempurna. Karena itu perlu dilatih terus, karena terkadang ada saat-saat itu karena lama tidak membaca dari huruf-huruf hijaiyah, membuat melafadzkannya itu kembali seperti anak yang baru belajar. Orang kalau biasa nyetir, kemudian lama nggak nyetir, ketika dia nyetir lagi gimana? Seperti baru belajar ya. Jalannya, ngeremnya juga gitu. Kenapa? Lama nggak? Sama dengan orang yang lama nggak membaca Al-Quran dan semisalnya. Akhirnya ketika dia membaca, mulai ada kaku dalam lidahnya.
Karena itu tujuannya apa? Setiap hari diperintahkan untuk mengulang darusan minimal 1 juz untuk terus biar lidah itu lemes. Ya. Masih terus dapat mengeluarkan huruf pada tempatnya sehingga mengetahui apa yang semestinya dibaca ini dan itu dan lain sebagainya. Lah itu daripada yang kedua. Yang ketiga yaitu at-tajwid. Nah, daripada Al-Qur'an selain menghafal, selain membaca, at-tajwid. Lah tajwid ini berarti lebih dalam, lebih komplit daripada sekedar membaca. Kalau membaca pokoknya mengetahui kaidah tahji, makhraj huruf dan sifatnya, selesai. Ya. Tapi kalau tajwid lebih, ya, karena dia di situ mempelajari adanya idhar, adanya ikhfa, adanya iklab atau mungkin mat ini, mat itu dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, yang pertama yabtadi'u ta'wid as-sighar bi ilqaihi ilai mujawwadan. Memulai ya, membiasakan anak-anak kecil dalam ilqa'nya adalah dalam mengajarinya ya, atau mentalkinnya ya, membiasakan ya, mengajarkan kepada anak-anak kecil itu ya, kepada mereka itu mujawwadan dengan tajwid. Jadi bukan dibiarkan pokoknya bisa dulu. Nah, kalau orang sekarang kan ambil simpelnya, pokoknya anak ini bisa baca dulu, nanti baru tajwidnya. Enggak. Jadi mulailah membiasakan anak-anak kecil di dalam memberikan pelajaran kepada mereka itu mujawwadan bertajwid. Jadi ketika mengajarkan membaca bismillah itu ya sekaligus mengajarkannya itu sudah menggunakan tajwidnya, panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekedar anak itu pokoknya bisa baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Begitu juga dalam melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin dengan tajwidnya. Harus dibiasakan. Jadi anak itu biasa. Beda. Ya, sangat berbeda. Saya punya keponakan 2. Satu, ibunya mengajarinya dia, mengajar, ya, diajari membaca Al-Qur'an. Tapi pokoknya baca. Sehingga masih TK sudah Al-Qur'an. Masih TK sudah Al-Qur'an dia. Bisa baca. Yang satunya itu yang ini yang ngajari ibunya sendiri. Diajari pokoknya bisa. Yang satunya enggak. Di TPQ sama di sekolahannya itu pembelajarannya dilafadzkan oleh gurunya itu dengan tajwid. Sehingga ada perbedaan yang jelas di situ. Ini diajari pokoknya bisa. Yang ini ketika diajari bukan hanya sekedar bisa tapi sempurna. Dalam bisanya itu sempurna. Kenapa? Sekaligus dengan tajwidnya. Kenapa? Ya, kalau pokoknya bisa kemudian diajari tajwid akan lebih sulit memperbaiki. Kenapa? Dia sudah terbiasa dengan itu, kemudian kita ingin memperbaikinya lebih sulit. Tapi kalau belum diajarkannya dengan tajwid, ini lebih mudah bagi dia. Lebih mudah dan lebih cepat nantinya. Sedangkan ini memperbaikinya sulit. Bangun rumah ini. Kemudian siapkan untuk tempatnya kabel. Ya, disiapkan tempatnya kabel. Dengan yang nggak ada persiapan. Mana yang lebih mudah untuk masang kabel? Yang sudah ada. Tinggal apa? Naruh kabelnya, ditarik, tempatkan di tempatnya, selesai. Tapi yang tadi bingung dia. Nanti ini lewat mana?
mungkin butuh ngelobangi, ya. Butuh ngelobangi, mungkin butuh ngerendo, ya, dan sebagainya. Loh, lebih lama. Lah, yang sudah diajarkan langsung dengan tajwid itu akan lebih mudah kalau kurang sempurna dalam pembelajarannya untuk membenahinya daripada yang pokoknya bisa. Ya. Makanya di sini dalam yang ketiga tajwid itu yabtadi'u ta'wid sighar bi ilqa'i ilaihi mujawwadah. Jadi memulai membiasakan as-sighar, anak-anak kecil itu bi ilqa'ihi ilaihim, dengan mengajarkan kepada mereka mujawwadah bertajwid. Nah, ini insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang ahli membaca Al-Quran, ya, dan istiqomah dalam membacanya, serta kita mendapatkan hasil daripada pembacaan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi hujjah lana la alaina, menjadi bukti baik, bukan menjadi bukti buruk, saksi baik, bukan saksi yang menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.